Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qalahul abd wa kulluna laka abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kita kesehatan dan usia untuk menunaikan ibadah puasa. Tidaklah puasa diwajibkan kecuali agar kita tumbuh menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga momen sholat Jumat ini bisa kita jadikan sebagai jalan untuk memuhasabah diri kita demi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah adalah bekal paling mahal dan paling berharga untuk meraih kebahagiaan di alam baka. Semoga kita semua tercatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa meski kita sadar bahwa ketakwaan kita tidak akan pernah seimbang dengan luasnya nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ibadah, beliau adalah imamnya orang-orang yang ahli ibadah, Imamul Abidin. Kendatipun beliau mengisi seluruh hidupnya untuk mengabdikan diri kepada Allah, beliau masih sempat berucap, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Sungguh, kata Nabi, kami tidak menyembahmu ya Allah dengan ibadah yang sesungguhnya. Padahal ucapan ini keluar dari mulut seseorang yang setiap harinya disibukkan dengan beribadah. Ucapan tersebut tentunya adalah cerminan dari kerendah hatian beliau di hadapan Tuhannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya dan semoga kelak pada hari kiamat kita semua diakui sebagai bagian dari umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pada dasarnya Islam tidak melarang kita untuk mencintai dunia selama rasa cinta itu diwujudkan dengan cara-cara yang wajar dan tidak melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap dunia adalah hal yang wajar bagi kita sebagai umat manusia. Allah tak hanya memberi kita akal, tapi Dia juga memberi kita hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak selamanya buruk, karena tanpa adanya nafsu kita tidak akan mampu berketurunan, makan, minum,
bekerja dan beraktivitas sebagaimana biasa. Nafsu yang buruk adalah nafsu yang senantiasa mendorong pemiliknya untuk senantiasa berbuat buruk, ammarah bisu. Adapun nafsu yang digunakan pada jalan kebaikan dan dilampiaskan dengan cara-cara yang wajar serta sesuai dengan tuntunan syariat, tentu tidak bisa dipandang buruk. Sekali lagi kita tegaskan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang memahami dan mempertimbangkan hakikat manusia, tidak melarang pemeluknya untuk cinta terhadap dunia selama rasa cinta itu berada dalam batas kewajaran. Yang terlarang ialah kalau rasa cinta itu tertanam dan terwujud secara berlebihan, sehingga dia memalingkan kita dari Tuhan sebagai pemilik dunia yang sesungguhnya. Dan dalam berpuasa kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu yang kerap mendorong lahirnya rasa cinta terhadap dunia itu. Dalam berpuasa kita dilatih untuk mendidik, bukan membunuh, mendidik hawa nafsu kita dengan tidak menuruti semua keinginan-keinginannya. Karena itu, kalau ada orang berpuasa tapi memakan semua makanan yang diinginkannya, menuruti semua kehendak hawa nafsunya dengan cara-cara yang melampaui kelayakan dan kewajaran, pada hakikatnya dia tidak sedang berpuasa, tapi dia hanya sebatas menahan lapar dan memindahkan jam makan saja. Puasa adalah latihan spiritual untuk mengendalikan dan mendidik hawa nafsu kita. Kenapa hawa nafsu harus dikendalikan? Kenapa dia harus dikendalikan? Karena hawa nafsu itu sebagaimana bisa mendatangkan kenikmatan, dia juga bisa menjadi sumber kesengsaraan. Dia bisa menjadi sumber kesengsaraan manakala ia dilampiaskan untuk mewujudkan semua keinginan. Berbagai kemaksiatan dan keburukan yang kita saksikan dalam hidup kita, beragam kesengsaraan yang menimpa kehidupan umat manusia, sebagian besar disebabkan oleh nafsu yang tak terkendalikan itu. Agama tidak ingin kita sengsara, dan dari sinilah puasa diwajibkan sebagai salah satu latihan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, menyukai harta, kendaraan, pasangan, buah hati, perhiasan, dan semacamnya adalah hal yang manusiawi, sangat manusiawi. Agama sangat memaklumi kita dalam hal itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dengan demikian, melalui bunyi ayat tersebut jelas bahwa mencintai pasangan, mencintai buah hati, kendaraan, ladang, dan hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi lainnya adalah hal yang sangat manusiawi. Itu fitrah manusia. Tetapi pada saat yang bersamaan agama mengingatkan bahwa selain kenikmatan duniawi ada kenikmatan yang jauh lebih tinggi. Dan kenikmatan tersebut tentunya bersifat abadi. Kenikmatan itu bisa kita peroleh nanti, bukan di atas panggung kehidupan yang penuh dengan kepalsuan ini. Karena itu, rasa cinta kita kepada dunia sepatutnya tidak boleh berlebihan. Karena betapapun kenikmatan tertinggi dalam pandangan agama ialah ketika kita mendapatkan keridhaan Tuhan. Karena itulah pada ayat selanjutnya Al-Quran memberi kita peringatan, "Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum
lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yang tadi disebutkan itu, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka ada sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Dunia tak pernah menolak untuk kita cintai, tapi sampai kapanpun dia tidak akan pernah mampu menawarkan kebahagiaan yang hakiki. Dunia hanya bisa mendatangkan kebahagiaan manakala kita menjadikannya sebagai ladang untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Dunia adalah perantara, bukan tujuan. Dunia adalah jalan, bukan akhir dari perjalanan. Orang yang menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan adalah orang yang tengah menapaki jalan kesengsaraan. Tapi orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk beramal, mengabdikan diri kepada Tuhan, pada dasarnya dialah yang kelak akan meraih kemenangan. Agama tak melarang kita untuk mencintai dunia, tapi dia menuntun kita untuk sadar bahwa di balik kenikmatan dunia ada kenikmatan yang jauh lebih tinggi, yaitu kenikmatan sorga, yang di dalamnya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila